Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa sama-sama silaturahim, bermuajahah, mempersiapkan diri untuk masuk ke aktivitas yang baru ya. Ahlan bihudurikum, selamat datang atas kehadiran semua partisipan di pagi hari ini ya. Wabil khusus ada guru kita, Cikgu Lucy, mudah-mudahan sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang untuk terus membimbing kita semuanya ya. Ada juga di sini banyak peserta yang Amin. sudah hadir juga ya. Ada Nindaya, alhamdulillah bisa bergabung ya. Ada Bu Akmalia, ada Kak Riani, ada Bu Yunikori, ya Bu Teni, Bu Ipit, Fitriani, ya ada Bu Wike yang masih proses masuk. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga hal yang mungkin ingin kita sampaikan ya. Yang pertama, ahlan ini adalah kelompok baru di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah, surah yang spesial, surah yang dijanjikan oleh Allah sebagai penentram rumah, dan kalau rumah saja tentram apalagi hati kita. Jadi insya Allah yang bisa menghafal surat Al-Baqarah adalah orang-orang yang ingin Allah jadikan hatinya tentram dan bisa menentramkan orang lain ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, sebelum menghafal, ada mungkin beberapa hal yang mau saya sampaikan sebagai bekal nanti dalam perjalanan menghafal surat Al-Baqarah. Surah ini surah yang cukup panjang, ya, surah yang cukup panjang, sehingga dalam menjalaninya perlu strategi yang tepat, ya, karena tidak banyak orang yang bisa sampai selesai satu surah. Jadi mindsetnya itu sudah panjang banget, kurang lebih hampir 2 juz setengah, ya, 2 juz 4 lembar. Itu juz yang ada di surah Al-Baqarah. Satu juznya itu udah ada 20 halaman. Kalau 2 juz ada 40 halaman, ditambah 4 kurang lebih mungkin hampir 50 sampai 60 halaman ya. 58 kurang lebih ya. Ataupun sekitar segituan lah untuk surah Al-Baqarah ini. Nah, ini perlu strategi dan kita perlu menyamakan mindset. Apa yang mau kita hadirkan dengan surah Al-Baqarah ini? Baik, yang pertama ya untuk mindset Al-Baqarah, ya yang masuk Al-Baqarah mungkin perlu disampaikan sedari awal ya, itu bukan untuk mengejar selesainya satu surah. Jadi saya pesan ya kepada yang hari ini ada surat Al-Baqarah, mindset kita adalah bagaimana kita ingin menikmati menghafal Quran ya. Jadi prosesnya adalah sudah bukan lagi mengejar selesai satu surah, selesai dua surah, selesai satu juz, tidak. Kita mulai menikmati proses menghafal. Jadi nanti ketika belajar, apapun yang disusun, agenda apapun yang kemudian disusun dari kita dan arahan apa yang disampaikan oleh Cikgu Lucy, maka itu dijadikan sebagai bagian proses yang akan kita nikmati. Di levelnya sudah tinggi. Ini orang-orang terpilih yang hari ini mau mulai menikmati menghafal Quran. Jadi bukan lagi saya pengen hafal Al-Baqarah. Masalah hafal itu belakangan. Masalah hafal yang kita perjuangkan. Tapi yang paling penting kita menikmati perjalanan surat Al-Baqarah. Jadi saya pesan ya, nikmatilah setiap langkah-langkah di surat Al-Baqarah. Nikmati. Jadi jangan sampai saya belum hafal, tidak lagi seperti itu. Saya mau menikmati. Yang kedua, ketika menikmati, saya pesan sekali lagi ya buat yang hadir, siapkan luangkan waktu khusus untuk bersama Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Sudah mulai ya, ini sudah mungkin kelas pertama perdana di surat Al-Baqarah dari peserta Wafi ya. Mulai luangkan waktu khusus untuk membersamai Al-Quran. Luangkan waktu khusus ya. Entah mungkin setiap selesai subuh, entah mungkin selesai maghrib, entah mungkin kapan waktu yang kurang lebih bisa kita siapkan. Ya, tidak lagi nanti dah kalau misalkan kosong, nanti habis selesai mengerjakan ini itu, nah itu mungkin mulai kita atur ya. Karena ritmenya sudah mulai menikmati, menikmati itu sudah mulai ada waktu khusus, ada family time ya, ada quality time. Itu adalah waktu yang berkualitas, ada waktu untuk keluarga.
Nah, kita membuat waktu khusus. Nah, sekarang fasenya adalah fase menikmati bersama Al-Quran. Jadi, yang pertama fasenya menikmati, ya nikmati setiap langkah. Ya, tidak lagi saya harus hafal, saya harus tidak menikmati. Yang namanya menikmati itu nggak terasa. Ya, mau dia lagi pusing kayak misalkan kita punya anak kayak gitu ya. Kalau kita menikmati punya anak, itu Masya Allah ya, nggak terasa anak udah gede aja. Tapi kalau pusing sama anak itu Masya Allah, minta jajan nggak punya uang pusing. Ya anak nakal pusing. Anak bandel, stres dan sebagainya. Tapi kalau udah dinikmati, minta jajan nggak punya uang, ya udah cari lagi. Ada awal awal tahun punya butuh uang sekian, cari lagi dinikmati. Nggak terasa udah sekarang kelas kelas SD, SMP, SMA udah gede aja gitu ya. Kalau dinikmati punya anak itu tidak membuat beban. Maka hafalan jangan dijadikan beban. Sekarang fasenya menikmati. Yang kedua, luangkan waktu yang khusus untuk menghafal Quran. Oke, yang berikutnya saya ingin menyampaikan bekal ya di surahnya surah Ar-Ra'd. Mudah-mudahan ini juga renungan buat saya pribadi ya. Surah Ar-Ra'd. Ini ayat ke-22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Bagi sahabat-sahabat semua, orang-orang yang sabar dalam mengharapkan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat yang pertama ini atau penggalan yang pertama ini secara khusus ditafsir dalam surah Fatir. Yang dimaksud dengan bersabar mencari keridhaan Tuhannya adalah bersabar ketika menghafalkan Al-Qur'an. Jadi ini ditafsir dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Yang dimaksud bersabar dalam mencari keridhaan Tuhannya adalah bersabar ketika mendekat berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kunci yang pertama adalah ketika mulai menghafal, kita perlu memberikan kesabaran dari awal. Dari awal. Jadi saya titip jangan kemudian ketika menghafal saya pengen langsung bisa, pengen langsung selesai, pengen langsung, oh enggak ya. Tanamkan dari awal ketika mulai menghafal saya harus bersabar. Ya, berapa kali saya mengulang harus bersabar, harus bersabar. Ya, kalau kemarin Ustadz Taufik Kristanto menyampaikan sabar dan syukur, menjalaninya harus bersyukur, tapi dalam prosesnya itu harus bersabar. Kalau misalkan bersabar itu harus ikhlas, kalau syukur itu harus ridho. Ya, keduanya berdampingan, beriringan. Maka kita sampaikan kalau bunda-bunda di sini sahabat-sahabat menikmati proses menghafal Al-Baqarah, jadi fasenya menikmati ya. Bukan fasenya mengejar hafalan, tapi menikmati menghafal Quran, menikmati proses menghafal Quran, maka akan lahir kesabaran. Orang lihat kok sabar banget ya menghafal Al-Baqarah panjang banget. Karena kita bersabar dan kita menikmati, tersenyum. Nah, apapun yang terjadi bagi orang sabar ketika ditempa hal yang kemudian membuat dia pusing, belum hafal-hafal, orang melihatnya kok pusing-pusing banget kok masih bersabar ya. Ternyata dalam surah Al-Baqarah nanti kita hafalkan tuh Al-Baqarah. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Orang bersabar akan bergembira, akan bergembira. Ini orang-orang yang istimewa yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah pilih. Ada orang yang diberikan kondisi yang semua orang mengatakan ini masalah, ini kendala, ini tantangan, tapi dia dengan sabarnya menikmati. Kata Allah, itulah kabar gembira yang aku berikan kepada mereka. Jadi mintalah kepada Allah pertama untuk menikmati proses menghafal surat Al-Baqarah. Yang kedua jadilah orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Ya, sabar, sabar. Ketika sabar kita miliki, maka kita sudah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak lagi tuh kita pengen hafal, udah nggak lagi pokoknya menikmati aja, menikmati. Ya, menikmati menghafal surat Al-Baqarah. Jangan jadikan batasan pikiran kita menyiksa kita. Aduh, saya pengen hafal nih Ustaz, saya pengen lancar nih. Itu adalah batasan diri kita. Betul itu kita perjuangkan, tapi jangan menjadi satu batasan. Kalau nggak kayak gitu, saya menjadi sedih. Ya, jadi pertama menikmati, kedua bersabar. Ya, oke. Secara teknis setelah menghafal, dirikanlah sholat, sudah ya. Mungkin saya titip pesan juga yang menghafal Al-Baqarah harus sudah menentukan sholat apa yang mau digunakan untuk memurojaah surat Al-Baqarah. Titip ya, mulai.
agar Allah juga tidak hanya setoran ke Cikgu Lucy, tidak hanya setoran di Wafi, setorkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah. Ya, pilih satu sholat yang didawamkan, diistiqomahkan bersamaan dengan surat Al-Baqarah. Pilih. Siang-siang, pagi-pagi, silakan pilih surat duha. Mungkin dicicil, silakan qobliyah sama ba'diyah. Agak malam, silakan tahajud. Paling nggak mungkin itu tiga. Sebelum tidur, silakan sholat hajar sama sholat witir. Ya, pokoknya titip pesan yang Al-Baqarah nih, ini memang tidak wajib. Nggak masuk kurikulum di Wafi, nggak masuk kurikulum. Tapi saya sampaikan dari ayat ini, mohon kiranya sahabat-sahabat, bunda-bunda semua memilih satu sholat untuk menguatkan surat Al-Fatihah dan menyetorkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pilih satu sholat. Antara pagi mungkin sholat duha, mungkin dicicil setiap sholat fardu, qobliyah, ba'diyah, atau mungkin di malam hari sholat tahajud, atau mungkin dari Abu Darda. Nah, Abu Darda pernah menyampaikan, Awsani Habibi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisalasi lam ada'uhunna tuh kata Abu Darda, aku diberikan tiga hal oleh Rasulullah dan aku tidak akan meninggalkan selama hidupku. Satu adalah bisyami salasi ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari selama bulan, di setiap bulan. Yang kedua adalah wasolatid duha, sholat duha. Yang ketiga wa an la anama hatta utiro, tidak akan tidur sebelum sholat witir. Nah, ini boleh pakai petunjuk hadis Abu Darda, ya. Di waqa musolahnya pilih, mau pagi-pagi sholat duha boleh, mau sebelum tidur sholat witir juga boleh. Didahului sholat tahajat misalkan kalau witir. Ya, jadi pesannya adalah pilih satu sholat untuk menguatkan, menyetorkan kepada Allah atas surat Al-Baqarah yang kita sedang hafalkan. Jadi setorannya secara wafi adalah ke Cigu, dikoreksi dan juga di grup, tapi secara moral punya punya apa namanya, kewajiban pribadi masing-masing itu menjatuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah mudah-mudahan setorkan sama Allah di surat duha, atau mungkin surat tahajud, atau mungkin surat hajat dan juga witirnya, atau qobliyah ba'diyahnya, insya Allah akan buat kita semakin menikmati menghafal Al-Quran. Ya. Yang ketiga, silakan kuatkan dengan infak. Silakan kuatkan dengan infak. Silakan infak ke tetangga, infak ke orang tua, infak ke anak, infak ke saudara. Silakan. Mau infak di Wafi juga boleh. Ada peserta mungkin yang di Wafi yang kekurangan biaya, kita bayarin satu bulannya, silakan boleh. Ya, silakan bebas untuk infak ke siapapun. Baik, ini amalan di surat Ar-Ra'du, ya. Jadi titip pesan. Jadi yang pertama adalah nikmati menghafal Al-Baqarah. Yang kedua adalah tanamkan kesabaran. Nah, kalau sudah sabar itu enjoy aja. Mau hafal alhamdulillah, belum hafal juga lanjut aja karena enjoy. Yang ketiga, titip ya, pilih satu sholat untuk menguatkan dan menyetorkan kepada Allah. Sholat sunnah antara duha ataupun tahajud ataupun hajat ataupun witir ataupun qobliyah ba'diyah. Pilih satu yang diunggulkan ya, dan perkuat dengan infak. Silakan infak kepada siapapun ya yang mungkin ingin disampaikan. Oke, ini poin yang kedua ya. Secara teknis, secara khusus, saya ingin menyampaikan buku yang kemarin diulas kilas ya, dari Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Nah, ini spesial, belum saya ulas di beberapa kelas perdana di sini. Ya, sekilas saja karena waktunya cukup mepet ya. Cara praktis menghafal Quran. Jadi para ulama itu mereka punya cara yang berbeda-beda dalam menghafal Quran. Nah, Imam dan Khatib Masjid Nabawi menyampaikan cara yang paling praktis menghafal Quran. Jadi kalau mengikuti cara ini yang paling praktis, yang hafalannya bagus, yang hafalannya kuat, yang hafalannya bisa berkualitas. Ini yang paling praktis. Ada nggak yang lebih cepat? Mungkin ada. Tapi praktisnya nggak buat kita nyaman dan nggak buat kita kuat hafalannya. Ya, ini pengalaman beliau. Ini yang diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi ini yang mau kita tanamkan dalam proses menghafal surat Al-Baqarah. Ini yang paling praktis, versi para ulama. Jadi kalau misalkan ada kurang dari yang ini, walau alam mungkin para ulama menyebutnya dengan hafalan yang sekali lewat gitu ya. Tapi kalau diikutin ini yang paling praktis. Yang paling repot gimana? Mungkin lebih dari ini. Ada mungkin yang lebih repot ada lagi ya perjuangan para ulama. Baik, di sini. Nah, kemarin kita singgung ada angka yang spesial bagi para penghafal Quran. Itu angka 20. Itu angka spesial.
Saya buka di web-web, buka di buku-buku, ada angka 20 dalam mengulang bacaan. Dan kesimpulan Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim itu menyampaikan dalam bukunya, ya, cara yang paling praktis untuk menghafalkan suratnya, ini beliau menyampaikan satu halaman, ya, satu halaman. Bacalah ayat pertama 20 kali. Jadi ini adalah angka yang paling praktis yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan bacaan yang bagus, bacaan yang mendekati sempurna. Mungkin setiap orang berbeda-beda, tapi ini batasan minimal yang paling praktis. Yang paling praktis. Kalau kurang dari ini, mungkin praktis, tapi nggak sebagus yang disampaikan oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim. Di 20 itu angka yang paling praktis. Jadi mulai sekarang, kalau kemudian kita mengulang baru 10 kali, itu kurang dari standar praktis para ulama. Ya, minimal baca 20 kali. Minimal baca 20 kali. Mungkin ada yang lebih 30 kali, mungkin ada yang lebih 40 kali. Mungkin ada yang lebih. Nah, kalau menikmati kita akan dengan mudah untuk mengulang 20 kali. Ya. Jadi kita mau menyamakan persepsinya, Al-Baqarah perjalanannya panjang, ya. Kalau mungkin pengen cepat dalam waktu yang terukur, kita akan tercengang duluan, mungkin menghabiskan waktu berapa tahun, ya, berapa puluh tahun gitu, ya. Nah, maka ini adalah fase kita menikmati hafalan. Nah, kata Dr. Abdul Musin, yang paling praktis minimal kita mengulang 20 kali dalam proses menghafal. Jadi benar-benar, ya, luangkan waktu untuk memperhatikan dan memberikan perhatian pengulangan sebanyak 20 kali. Silakan, bisa 20 kali itu biasanya kita dengan menyimak, ya, dengan lip dubbing, lip sync, kemudian singing. Gitu kalau dalam dalam bahasa mudahnya, ya. Bisa mendengarkan dulu, menyimak dulu, listening, menyimak. Nah, mungkin 5 kali, 5 kalinya itu dubbing. Ngikutin. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu, ngikutin dubbing. Berikutnya lip sync. Oh, kembali ke lip sync dulu. Lip sync dulu, ya. Lip sync dulu. Setelah menyimak lip sync, apa lip sync? Itu menyimak sambil suaranya pelan. Ya, jadi lebih dominan suaranya kita ikuti pelan-pelan. Satu dubbing. Dubbing itu suara kita sama suara yang audio tuh hampir mirip. Berikutnya singing, itu udah kita lepas earphone-nya, kita baca. Itu kalau 5 saja, listeningnya 5, mendengarkannya 5, terus mengulangi pelan-pelannya 5, terus juga mendubbing barang-barangnya 5, terus dilepas earphone-nya 5, 20. Hitungan 20. Hitungan 20. Satu ayat ataupun satu penggalan 20 kali pengulangan nggak terasa. Mungkin waktunya nggak sampai di setengah jam. Mungkin hampir 20 menit juga kurang selesai. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada bunda-bunda sekalian, angka 20 angka yang minimal untuk mendapatkan hafalan minimal, ya. Hafalannya sempurna. Ini yang paling praktis. Yang paling praktis. Yang prosedural mungkin lebih dari itu. Ada yang harus 30 kali. Ada. Nanti kalau Syekh Amjad Qasim itu dari Mesir itu punya buku, itu ada kolom-kolomnya tuh. Checklist-checklistnya ada. Ya, Syekh Amjad Qasim. Nah, tapi kita tidak menggunakan beliau, tapi kita lebih mengacu kepada yang ini. Ayat pertama 20 kali, kedua 20 kali, ketiga 20 kali, keempat 20 kali baru digabungkan. Ini 1,5 halaman, ya. Kemudian 4 ayat di atas digabungkan selama 20 kali. Jadi ketika satu blok diulang 20 kali. Nah, setengah halaman berikutnya 20 juga, 20, 20, 20. Setengah halaman kedua baca 20. Setelah itu digabungkan satu halaman 20 kali. Jadi memang 20 ini angka yang spesial bagi para penghafal Quran, versinya para ulama yang sudah melewati perjalanan menghafal Quran. Jadi nanti kita akan melewati fase 20 kali pengulangan. Nah, bahwa ini adalah satu hal yang sifatnya pribadi, belum kita wajibkan. Saya harapkan mungkin dari bunda-bunda bisa bisa lebih disiplin, ya. Eh, Tidak hanya mengejar setoran tapi melewati 20 ini. 20. Ini belum belum kita praktekkan. Ini akan kita praktekkan untuk kelasnya kelas Al-Mutqi Alitkon, kelas penguatan. Itu wajib 20. Tapi kalau Al-Baqarah ini sifatnya adalah anjuran yang kalau dilakukan insya Allah cara yang paling praktis adalah 20 kali pengulangan. Per blok 20 kali, 2 blok 20 kali, 3 blok 20 kali, satu halaman 20 kali. Diulang-ulang, insya Allah nggak khawatir. Ya, kalau Bunda hari ini nanya ke saya, Ustaz masih hafal nggak juz 1? Masih. Kapan ngafalinnya? Dulu kelas 2 MTS. Usia saya masih kurang lebih 14 tahun. Sekarang udah jarang diulang-ulang, tapi kalau ditanya masih bisa nyambung.
Saya masih hafal 29, masih hafal. Kapan menghafalnya? Kelas 3 MTS dulu. Ya. 28 kapan menghafalnya? Pas kuliah. Ya, pas kuliah. Jadi Masya Allah ya. Terus kalau juz berapa? Juz 11, 12, 13 kapan ngafalinya? Pas daurah gitu ya. Tapi yang paling keren adalah ketika saya di pesantren itu melewati pengulangan yang seperti ini. Sampai sekarang mungkin hampir sebulan 2 bulan itu apa namanya fokus dengan juz lain ketika diulang, alhamdulillah ya itu bisa cukup membantu dan menguatkan. Jadi fasenya menikmati ya mungkin saya resum ya. Ini poin ketiga. Kesimpulannya yang pertama, mudah-mudahan ketika di Al-Baqarah siapkan diri bukan lagi ingin hafal satu surah, tapi adalah fase menikmati hafalan. Al-Baqarah. Ini puncaknya. Wafi itu punya puncak itu di surat Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, dua surah ya. Pertama menikmati. Yang kedua, fasenya adalah berikan kesabaran ketika menghafal. Kalau sudah sabar dan dia menikmati kata Allah wa basyiris sabirin, itu kabar gembira. Kita gembira, kita happy aja. Happy aja udah hafal happy, belum hafal happy, happy aja, gembira aja. Nah, yang ketiganya ya pilih satu sholat ya untuk menyetorkan ke Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih antara duha ataupun apa namanya tahajud ataupun apa namanya apa tadi itu witir dan juga hajat ataupun qobliyah ba'diyah. Pilih pilih satu surah satu sholat. Berikutnya ya poin yang keempat adalah ada spesial angka 20. Angka 20 ini cara yang paling praktis dari para ulama dan kalau ikuti cara kita yang kalau kita mengikuti cara yang paling praktis dari ulama insya Allah akan berikan kita kenikmatan menghafal Quran dan hafalan kita semakin kuat ya. Jadi empat hal yang ingin mewakili mengawali surat Al-Baqarah. Pertama, ini adalah fase menikmati ya, fase menikmati. Bunda kalau ada anak pulang dari perantauan bukan lagi nanya berapa bekal yang kamu bawa. Udah deh, yang penting pulang kampung emak seneng. Yang penting kamunya pulang. Nah, gitu ya. Jadi kalau Al-Baqarah itu bukan saya hafal semua nih. Wah, yang penting saya sama Al-Baqarah deh. Ya, nggak peduli, bukan nggak peduli ya. Itu yang kedua, yang ketiga kalau hafal tuh yang gue ketiga. Tapi yang paling saya menikmati. Ya, tapi kalau kemudian kita berusaha kemudian dikasih hafalan yang kuat, alhamdulillah. Ya, yang kedua, sabar. Harus bersabar, harus bersabar, harus bersabar. Ya, yang ketiga, pilih satu sholat untuk melaporkan setoran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ada angka spesial 20. Maka bunda-bunda yang ikuti surat Al-Baqarah ini pastikan ada angka 20 dalam proses menghafal kita. Oke, waktu tersisa tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Sudah kita rekam dan nanti mungkin beberapa akan kita upload di YouTube ya bagi yang mungkin belum hadir kesempatan pagi hari ini. Oke, silakan. Saya ingin membuka sesi diskusi. Kalau ada yang mau menyampaikan ataupun bertanya, boleh. Ya, sebelum waktunya berakhir 5 menit lagi. Ya, dari Cigo ada yang mau disampaikan, Cigo? Oke, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan jazakumullah khairan kasiran. Ustadz selama ini sudah membimbing saya sehingga saya punya pegangan di surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, terima kasih hafalannya. Alhamdulillah, insya Allah terjaga Ustadz. Terima kasih bimbingannya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin sharing saja sedikit. Jadi apa yang Ustadz sampaikan itu betul. Kita harus menikmati proses menghafalnya. Seperti apapun, semudah apapun, nikmati. Jadi ketika ada ayat yang menurut kita mudah, misalnya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin misalnya. Itu bagi kita mudah. Satu kali misalnya udah nempel, udah ingat. Tapi jangan merasa itu sebagai ayat yang mudah. Tetap ikuti proses 20 kalinya, tetap nikmati sebagai ayat yang harus kita baca terus-terus diulang, karena itu akan berguna ketika kita ketemu lagi di tempat lain. Ketemu lagi di tempat lain yang ayatnya mirip. Misalnya wataqullaha anallaha bikulli syai'in alim misalnya gitu ya. Eh, nah, itu kita jadi ingat kalau misalnya itu ayatnya ternyata mudah terus kita abai di situ, kita lupa untuk merangkainya dengan ayat-ayat yang sebelumnya.
Jadi tetap walaupun kita ketemu ayat yang menurut kita mudah, tetap nikmati prosesnya, ulangnya tetap dibaca apa berulang kali dan coba rangkai dengan ayat-ayat sebelumnya. Ini kenapa dipakainya kata yang ini. Ya, itu saja Ustadz untuk tambahannya. Oke, alhamdulillah, barakallah, Ciku Lucy ini alhamdulillah, masya Allah ya. Dan berbahagialah korektornya hari ini adalah Ciku Lucy. Beliau korektor yang terbaik di Wafi ya. Alhamdulillah kita punya korektor yang luar biasa. Hafalannya saya tahu sangat terjaga sekali dan disiplinnya sangat kuat. Jadi masya Allah, barakallah fikum. Ini dapat korektor yang terbaik insya Allah. Ini karena kelas perdana kita berikan spesial ya. Oke, terima kasih Ciku ya. Pokoknya tadi ya ada 4 poin ya. Tadi sudah diulas juga sama Ciku Lucy. Nikmati prosesnya. Yang kedua, berikan kesabaran dalam prosesnya. Walaupun gampang, tadi jangan bilang gampang. Tetap ya sabar. Kadang sabar itu kan dalam hal yang kita lebih sulit mengaplikasikan sabar dalam hal yang kita rasakan nyaman. Ya. Misalkan tadi ini ayatnya gampang nih, pendek nih, tapi kita nggak sulit untuk berikan kesabaran bahwa itu harus diulang 20 kali. Udah usah cuma 5 kali juga hafal deh. Nah, kita bersabar ulang terus ya. Yang ketiga, pilih sholat ya, satu sholat ya yang tadi kita sampaikan. Yang keempat itu 20 kali itu menjadi rumus para ulama. Insya Allah kalau diikutin akan ada banyak keberkahan dari hafalan yang kita hafalkan. Oke, terima kasih Cikgu Lucy atas penguatannya ya dari pengalaman yang telah dilaluinya ya selama di surat Al-Baqarah. Baik, silakan dari yang lain. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Silakan dari Nindaya, dari Bu Akmalia, ada Bu Yuni Kori, Bu Ipit, Bu Teni, Bu Ike, Bu Karyani, Bu Elvi. Oke, sudah? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bismillah. Besok kita akan mulai agendanya. Di agenda yang pertama, di bagian yang sudah sering kita temukan di berbagai zikir, tetap ikuti alurnya, ulangi 20 kali. Nanti bila perlu, silahkan buka terjemahannya untuk menambah pemahaman dari ayat yang kita hafalkan. Ya, terus berjalan dan insya Allah dengan 4 hal yang tadi kita sampaikan, keberkahan hafalan akan kita temui ya. Pesan banget yang 4 pesan ya. Karena kadang-kadang memang banyak yang berguguran itu tidak mengaplikasikan 4 hal ini, minimal 4 hal ini ya, nggak diabaikan yang 4 ini. Satu itu adalah mulai menikmati prosesnya. Yang kedua ya bubuhkan kesabaran. Kalau sudah sabar kita bahagia. Itulah kata kata Allah dalam ayatnya wabashiri sabirin. Nah, itu kata Allah. Jadi pasti kalau ibu sabar pasti bahagia. Nyantai aja ngafalinnya. Yang ketiga pilih satu sholat pilih. Silakan mau duha, mau tahajud, mau witir, mau qobliyah ba'diyah silakan. Yang keempat 20 kali pengulangan tidak boleh dilewatkan. Ya. Oke, baik. Barakallahu fikum. Ini peserta spesial dan saya ingin pesan kepada semuanya, ini kelas perdana, ya kelas spesial di surah Al-Baqarah. Ya, fasenya fase menikmati. Ini peserta pilihan dan jangan pernah berniat untuk kemudian saya cuma 1 halaman aja, Ustaz. Enggak. Ya, ini orang-orang pilihan yang berani untuk memasuki fase surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ya ini sebagai percontohan dan nanti ya surat Yasin memberikan satu peluang kepada kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami mencatat atas apa yang mereka lakukan selama mereka hidup, ma qaddamu wa atharuhum dan jejak-jejaknya. Jadi kalau di sini bunda-bunda semangat menghafal Quran, ini akan saya ceritakan tuh. Ya, kalau misalkan ada di sana yang semangat lagi karena kelompok ini semangat, maka amal jariah kelompok ini akan mengalir kepada budak-budak semuanya. Ya, ini termasuk kelas tertinggi, excellent class, kelas tertinggi di Wafi, surah Al-Baqarah. Ya, jadi berbahagialah, bersiap-siaplah untuk bisa memasuki kelas tertinggi di surat Al-Baqarah. Miliki keyakinan tersebut dan lalui setiap prosesnya. Dan ini menjadi kelas percontohan untuk kelas-kelas yang lainnya.
Ketika tiba di satu level yang kita akan disorot dari berbagai sisi, maka maksimalkanlah Allah memilih kita sebagai role model untuk para penghafal yang lainnya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih untuk kehadiran di pagi hari ini. Cikgu Lucy, terima kasih. Sehat-sehat terus. Sanindaya, ya. Mbak Kemalia, terima kasih. Bu Yunikori, Bu Ipit, Bu Teni, Bu Ike, Karyani, Bu Elvi, terima kasih. Ya, waktunya sudah mau habis. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Ya, saya pamit. Selamat menyelami surat Al-Baqarah.